Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke hari 17 di bulan Ramadan. Sudah 17 hari kita berpuasa, Alhamdulillah. Saya masih membaca kitab Masnawi. Hari ini bait 509 sampai 520. Kata Maulana Rumi, tanah selalu amanah. Apapun yang kau tanam itu jua yang kau tuai, tanpa pernah khianat. Amanah ini berasal dari amanah ilahi karena matahari keadilan telah menyinarinya. Selama musim semi tak membawa tanda Tuhan, tanah takkan menampakkan rahasia-rahasianya. Sang Maha Dermawan memberi pengetahuan, amanah, dan kejujuran kepada materi yang tak bernyawa. Berkat anugerah ilahi, benda tak bernyawa memiliki kesadaran. Melalui murkanya membutakan orang-orang yang memiliki kesadaran. Jiwa dan hati tak mampu menahan gelora itu. Harus berkata pada siapa, sementara tak ada satupun yang memiliki pendengaran. Di mana ada telinga, berkat dirinya berubah menjadi mata. Di mana ada batu, berkat dirinya berubah menjadi akik jasper. Dialah sumber penciptaan perubahan. Memang kimia apa? Dialah pemberi mukjizat. Memang sihir apa? Ungkapan pujian ini dariku adalah meninggalkan pujian. Sebab ini adalah dalil keberadaan dan mengada adalah dosa. Segalanya adalah ketiadaan di hadapan eksistensinya. Apa makna keberadaan di hadapan eksistensinya? Buta dan pucat kelabu. Jikapun tak buta, wujudnya akan mencair. Ia akan memahami panas bara matahari. Jika kesedihan pucat kelabu tak membuat muram, kapankah alam ini membeku seperti es batu? Ini syair yang indah dari Maulana Rumi. Ada banyak perumpamaan yang kita lihat dalam bait syair ini. Maulana Rumi mengawali dengan menyimbolkan tanah, ya, tanah selalu amanah. Kenapa tanah selalu amanah ini? Karena dia mendapatkan kata Maulana Rumi sinar ruhaniyah. Jadi tanah selalu amanah, apapun yang kau tanam itu jua yang kau tuai, tanpa pernah khianat. Nah, ini simbol dari suatu perbuatan, ya. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya akibatnya ya itu tidak keluar dari akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Makanya tanah ini bisa diibaratkan dalam diri kita sebagai tubuh. Jadi kalau di luar ada tanah, dan kalau di diri kita ini adalah tubuh kita. Jadi apa yang dilakukan oleh tubuh kita ini adalah itu menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi sebagaimana tanah kalau ditanam, ya itu juga kalau kita tanam jagung, ya itu juga akan mendapatkan hasilnya buah jagung. Dan begitupun kalau kita melakukan suatu perbuatan dengan tubuh kita, maka pasti kita akan menerima akibatnya. Nah, amanah ini adalah dari amanah ilahi karena matahari keadilan telah menyinarinya. Jadi kenapa dia selalu tidak pernah khianat? Apa yang kita lakukan itu juga yang akan kita tuai, karena di situ ada keadilan ilahi yang bekerja, yang boleh jadi kita tidak lihat ini, ya, di dunia ini. Kalau di dunia ini relasinya adalah sebab akibat. Misalnya kalau kita mencuri, maka kita dimasukkan di penjara, tetapi hukum ilahi adalah sesuatu yang berbeda. Nah, maksudnya mungkin di dunia ini bisa ini, ya, orang bisa mendapatkan ketidakadilan, ya. Di dunia ini sesuatu bisa diatur misalnya, tetapi keadilan ilahi itu tidak mungkin. Makanya
tidak pernah khianat. Kata dia seperti tanah selalu amanah, apa yang kita tanam ya itu juga yang tumbuh dan tak pernah khianat. Nah, jadi karena matahari keadilan telah menyinarinya, karena semuanya adalah berdasarkan dengan keadilan ilahi, maka tentu setiap orang pasti akan melihat perbuatannya sendiri-sendiri, khususnya di hari akhirat kelak. Makanya kita sebagai orang yang beragama sangat percaya terhadap hari akhir ya, dan hari akhir inilah sebenarnya memberikan harapan bahwa ya di sanalah kita akan menemukan keadilan yang sebenarnya. Selama musim semi tak membawa tanda Tuhan, tanah tak akan menampakkan rahasia-rahasianya. Jadi meskipun musim semi tapi dia tidak membawa tanda Tuhan, maksudnya dia tidak mendapatkan pancaran keadilan dari Tuhan, maka di musim semi itu tak akan tumbuh tanam-tanaman hijau-hijauan dan seterusnya. Sang Mahadermawan memberi pengetahuan, amanah, dan kejujuran ini kepada materi yang tak bernyawa. Jadi ini suatu perbandingan ya. Jadi kata Marumi, coba lihat kepada sesuatu yang tak bernyawa. Di situ berlaku suatu relasi hubungan sebab akibat ya, yang karena dia mendapatkan pancaran, kata Marumi, pancaran sinar keadilan ilahi, sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan hukum ilahi. Nah, oleh karena itu Sang Mahadermawan memberi pengetahuan, amanah, dan kejujuran ini kepada materi yang tak bernyawa. Nah, dari sini Muhammad Rumi mengambil perbandingan yang lain. Berkat anugerah ilahi, benda tak bernyawa memiliki kesadaran. Melalui murkanya membutakan orang-orang yang memiliki kesadaran. Jadi yang satu terhijab, yang satu yang memiliki kesadaran, dia punya akal, hati, tapi dia terhijab sehingga dia tidak memiliki kesadaran. Tetapi misalnya yang kita sebut sesuatu yang tak bernyawa, tapi karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam Ma'rifatun Nafs dia memiliki syu'ur. Jadi kalau sesuatu yang bernyawa itu entah dia punya nafs atau ruh, tetapi kalau sesuatu yang tak bernyawa, yang kita sebut ya sesuatu yang tak bernyawa, disebut dengan, kalau dalam ranah sofistik dia memiliki syu'ur. Syu'ur itu adalah kesadaran ilahi. Karena berdasarkan ayat Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak satupun di alam ini yang tidak bertasbih. Jadi apapun itu selama dia sesuatu pasti punya tasbih, artinya pasti dia memiliki kesadaran ilahiyah. Nah, tapi khusus yang kita sebut dalam biologi ya, misalnya sesuatu yang tak bernyawa itu, nah kalau dalam ranah sofistik yang dia memiliki syu'ur. Syu'ur itu adalah kesadaran ilahiyah. Jadi berkat anugerah ilahi, benda tak bernyawa memiliki kesadaran. Nah, jiwa dan hati tak mampu menahan gelora itu. Harus berkata kepada siapa sementara tak ada satupun yang memiliki pendengaran. Nah, di sini Muhammad Rumi ingin menjelaskan bahwa coba lihat bahwa sebenarnya yang kita sebut sesuatu yang tak bernyawa itu sebenarnya mereka memiliki kesadaran, mereka memiliki syu'ur. Tetapi jiwa hati kita ini karena terhijab sehingga tidak mendengar gelora itu. Makanya harus berkata pada siapa sementara tak ada satupun yang memiliki pendengaran. Kita semua terhijab untuk menyaksikan hal itu, bahwa segala sesuatunya itu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sumber dan pencipta perubahan. Memang kimia apa? Dialah pemberi mukjizat, memang sihir apa? Ini terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari sini Maulana Rumi naik lagi kepada kesadaran yang paling batin. Rumi menjelaskan, ungkapan pujian ini dariku adalah meninggalkan pujian. Sebab ini adalah dalil keberadaan dan mengada adalah dosa. Jadi mungkin kalau kita memuji itu adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu
dalam tahap awal masih bisa dianggap sebagai pujian, tetapi bagi para sufi, karena dia menindiakan dirinya, dia fana di dalam ilahi, sehingga dia tidak lagi menyaksikan dirinya. Nah, karena dia tidak menyaksikan dirinya, otomatis, kata Maulana Rumi, ungkapan pujian dariku adalah meninggalkan pujian. Maksudnya, kalaupun dia memuji, itu lagi bukan dari dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia memuji dirinya sendiri melalui lisan seseorang. Nah, kenapa ketika orang memuji itu adalah dalil keberadaan, dan mengada adalah dosa. Para sufi meyakini kita mengaku ada saja itu adalah zambun, itu termasuk bagian dari dosa, karena para sufi meyakini yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain adalah tiada, yang lain itu tidak lain adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah keyakinan para sufi seperti ini. Nah, seperti sehingga Maulana Rumi menjelaskan segalanya adalah ketiadaan di hadapan eksistensinya. Seperti kita jelaskan bahwa para sufi kalau menyebut ada itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu tidak disebut ada, tetapi disebut dengan tajalli, manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna keberadaan di hadapan eksistensinya? Buta dan pucat kelabu. Jikapun tak buta, wujudnya akan mencair. Ia akan memahami panas bara matahari. Jika kesedihan pucat kelabu tak membuat muram, kapankah alam ini membeku seperti es batu? Nah, ini adalah di akhir ini ingin menjelaskan tentang kefanaan, bahwa jikapun tak buta, wujudnya akan mencair, ia akan memahami panas bara matahari. Jadi ketika manusia berada dalam tenggelam dalam keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala wujud itu akan sirna di hadapan ilahi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segalanya fana dan yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu. Terima kasih sudah menyaksikan pembacaan bait syair Rumi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Selamat berbuka puasa, kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.